Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, kali ini aku akan membawakan cerita. Cerita ini masuk dalam kategori kriminal, yaitu kisah Sumanto, si manusia kanibal dari Indonesia. Sumanto adalah seorang pria yang dikenal karena kasus kanibalisme pada tahun 2003. Namanya mulai dikenal karena kasus pencurian mayat sekaligus memakan mayat tersebut. Dia percaya bahwa dengan memakan mayat akan memberinya kekuatan batin supranatural. Pria yang bernama Sumanto ini mengaku bahwa dia telah memakan 3 mayat masing-masing pada tempat yang berbeda. Kepercayaan Sumanto didasarkan pada kepercayaan mistis lokal. Para pakar berpendapat bahwa Sumanto ini mengidap penyakit kelainan jiwa. Sumanto dihukum pidana selama 5 tahun, tetapi ia dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Ia kemudian ditampung di Rumah Rehabilitasi An-Nur, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga desanya sudah tidak mau menerima Sumanto lagi. Mungkin takut ya. Ya udah guys, langsung aja kita masuk pada latar belakang Sumanto. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Pada masa kecilnya, Sumanto termasuk anak yang berkecukupan karena bapaknya memperoleh warisan dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Palumutan 1. Dia dipanggil Suman oleh teman-temannya. Pada saat itu, sifatnya sebagai anak badung mulai kelihatan. Meskipun begitu, ia tetap mampu untuk lulus sekolah dasar. Setelah lulus SD, Sumanto daftar SMP nih. Niatnya untuk masuk SMP favorit terhalang karena NEM-nya tidak cukup. Karena Sumanto ini sangat ambis, akhirnya dia mengulang kembali nih kelas 6, mengulang ujian nasional, dan akhirnya dia berhasil masuk di SMP favorit tersebut. Jarak sekolah baru Sumanto dari rumah adalah 3 km, dan ini memaksa Sumanto untuk jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Lumayan jauh kan ya guys? Di SMP, Sumanto nih mulai kelihatan nih sikap-sikap baiknya. Tiap pulang sekolah, Sumanto aktivitasnya menggembala kambing dan memotong rumput. Dan pada sore harinya, Sumanto belajar agama di salah satu masjid yang ada di dekat rumahnya. Pada malam harinya, Sumanto menghabiskan waktunya untuk menyaksikan semacam layar tancap gitu deh. Dan pada akhirnya, di kelas 3 SMP, Sumanto harus putus sekolah, kemungkinan besar karena kekurangan ekonomi. Ketika Sumanto sudah dewasa, dia punya 2 mantan istri. Ia bertemu dengan istri pertamanya saat ia bekerja di Lampung. Pernikahan Sumanto dengan istri yang pertama ini tergolong singkat karena faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Sumanto. Setahun kemudian, Sumanto menikah lagi dengan seorang janda. Keduanya bertemu saat mereka bekerja di salah satu perusahaan tebu yang ada di Lampung. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri. Namun, pernikahannya ini juga berjalan tidak baik. Sumanto jarang sekali pulang ke rumah. Mungkin hanya sesekali pulang ke rumah. Dan lagi-lagi terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya cerai. Dan dari perceraiannya dengan istri kedua tersebut, Sumanto mulai belajar yang namanya ilmu hitam. Alasan Sumanto mempelajari ilmu hitam atau ilmu batin tersebut adalah untuk memperoleh kekuatan, kekebalan, dan bahkan sampai untuk memperoleh kekuatan menghidupkan kembali orang mati. Untuk memperoleh kekuatan tersebut, gurunya memerintahkan Sumanto untuk memakan 7 tubuh manusia. Gurunya juga menawarkan jika Sumanto ingin lebih kuat, dia harus memakan 21 manusia atau 41 manusia. Tetapi Sumanto merasa keberatan. Akhirnya,
Sumanto memutuskan untuk memakan 7 manusia saja. Tetapi menurut pengakuan Sumanto, ia baru memakan 3 orang manusia saja. Yang pertama, teman seperantauannya saat dia bekerja di salah satu perusahaan tebu yang ada di Lampung. Yang kedua, penjahat yang akan merampok Sumanto. Sumanto mengaku kalau ada penjahat yang mau merampoknya. Kemudian sebagai tanda pembelaan Sumanto, Sumanto membunuh penjahat itu, lalu dibawanya ke tengah hutan. Habis itu, dikulitin dulu sebelum dimakan. Habis itu baru deh disantap. 2 korban tersebut dihabisi Sumanto selama 1 hari 1 malam. Hanya tulang dan organ-organ dalamnya lah yang tidak disentuh sama sekali oleh Sumanto. Yang ketiga, korbannya ini bernama Bahrinah. Jadi Sumanto ini udah nggak di Lampung lagi guys. Dia udah pulang ke Purbalingga, tepatnya di desa Mojo Tengah. Di desa tersebut ada seorang nenek yang bernama Bahrinah. Beliau meninggal dunia. Kemudian dikubur tuh si Bahrinah. Belum ada 24 jam, kuburan Bahrinah sudah acak-acakan. Dan mengejutkannya lagi, mayatnya Bahrinah hilang. Wah, geger tuh warga-warga. Setelah 2 hari hilang, tertangkaplah si Sumanto. Sumanto mengaku bahwa dia menggali kuburan Bahrinah, habis itu memasukkannya di dalam karung, terus dibawa pulanglah si mayat tersebut. Awalnya nih, Sumanto berniat untuk menghabisi mayat tersebut dalam 1 malam. Tapi, mungkin karena kelamaan eksekusinya, akhirnya udah keburu tuh kedenger adzan subuh. Akhirnya dimasukin ke karung lagi, abis itu dikubur tuh mayatnya di depan rumah Sumanto. Sumanto juga mengatakan bahwa maksud dia memakan Bahrinah adalah supaya Bahrinah hidup kembali. Bukan hidup sebagai Bahrinah, tapi supaya Bahrinah hidup tuh di dalam tubuh Sumanto. Ngaco. Terus parahnya lagi, bukan Sumanto aja yang makan daging manusia itu. Bapaknya dikasih guys. Bapaknya dikasih dalam bentuk sate. Sumanto bilang sate tersebut adalah sate kambing. Akhirnya dimakanlah sate manusia tersebut oleh bapak Sumanto. Sumanto juga mengaku bahwa saat menggali kuburan Bahrinah, dia tidak menggunakan alat bantu apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya untuk menggali kuburan Bahrinah. Setelah mayatnya kelihatan, Sumanto langsung membuka kain kafan tersebut. Habis itu mayatnya dimasukkan di dalam karung, terus dibawa pulang ke rumah dengan cara dibonceng dengan sepeda ontelnya. Jarak dari makam ke rumah Sumanto adalah sekitar 1,7 km. Sampai di rumah, Sumanto langsung menguliti, langsung memotong-motong, menyayat-nyayat mayat tersebut, kemudian langsung dimakannya dengan mentah-mentah, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Terus akhirnya Sumanto dipenjara, terus dia dibebaskan, abis itu dia masuk pesantren, dan sekarang alhamdulillah Sumanto sudah berhijrah. Semenjak Sumanto keluar dari penjara, Sumanto mulai mempelajari ilmu agama dan belajar menjadi seseorang yang lebih baik. Alhamdulillah ya guys, Sumanto sekarang udah baik. Memang dia pernah melakukan kejahatan di masa lalunya, tetapi kalau dia sekarang udah baik seperti sekarang, kita harus saling memaafkan dan saling menjaga satu sama lain. Gak boleh kita, oh dia dulu jahat, makan mayat, terus kita jijik. Enggak, sekarang Sumanto sudah berubah. Alhamdulillah. Oke guys, sekian video dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.